Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Fitri Arina Wijayanti SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Ponorogo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kegiatan saya tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah yang sudah saya laksanakan. Kegiatan diseminasi ini dilaksanakan di sekolah di SDN Beton, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, di sekolah saya. Adapun pendahuluan dari kegiatan ini adalah menurut filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, guru diibaratkan sebagai petani yang memiliki peranan penting untuk menyuburkan tanamannya. Seorang petani akan memastikan tanah tempat tumbuhnya tanaman merupakan tanah yang kondisinya cocok untuk ditanami. Dari uraian ini, kita bisa mengibaratkan sekolah sebagai tanah dan tanaman sebagai murid. Untuk itu, kita sebagai guru harus mengusahakan sekolah sebagai tempat yang nyaman, aman, dan menyenangkan untuk bertumbuh, serta dapat menghindarkan murid dari hal-hal yang mengganggu pertumbuhan potensinya. Maka seorang guru memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suasana sekolah yang demikian dengan menciptakan lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, bekerja sama, saling menghargai, dan saling belajar sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik itu akhirnya dapat menumbuhkan karakter baik dan terciptalah budaya positif di lingkungan sekolah. Adapun latar belakang dari kegiatan ini adalah menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah dan kelas, menerapkan nilai-nilai pelajar profil Pancasila, dan membiasakan murid dengan budaya positif sehingga menumbuhkan kesadaran diri dalam dirinya sendiri. Ini masa kegiatan yang pertama adalah sosialisasi kepada seluruh warga sekolah meliputi kepala sekolah, guru, murid, dan tenaga kependidikan terkait disiplin positif, kesepakatan kelas dan profil Pancasila, dan praktik segitiga restitusi sebagai dampak pelanggaran keyakinan kelas. 2. Adapun sosialisasi dilakukan dengan diseminasi kepada kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan di sekolah. Yang ketiga, sosialisasi kepada murid. Keempat, guru menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya kesepakatan kelas. Kelima, guru memfasilitasi murid untuk membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang telah disepakati selanjutnya ditandatangani seluruh warga kelas dan dipasang di dinding kelas. Menumbuhkan, menanamkan, dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, dan yang terakhir, mendokumentasikan setiap yang mendukung kegiatan tersebut. Adapun tolak ukur dari kegiatan ini adalah murid mampu membentuk sebuah keyakinan kelas yang disepakati bersama. Murid mampu mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam kehidupan di sekolah maupun di masyarakat. Murid sadar betul bahwa kebiasaan budaya positif ini merupakan sebuah kewajiban sekaligus hak yang melekat dalam dirinya baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Harapan saya dari kegiatan ini adalah semoga penerapan budaya positif ini dapat terlaksana baik di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat agar tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik. Adapun konsep inti budaya positif yang akan saya paparkan nanti adalah yang pertama, perubahan paradigma baru, yang kedua, disiplin positif, yang ketiga, nilai-nilai kebajikan, yang keempat, kebutuhan dasar manusia, yang kelima, motivasi perilaku manusia, yang keenam, posisi kontrol guru, ketujuh, keyakinan kelas, dan kedelapan adalah segitiga restitusi. Berikut ini adalah rekaman hasil diseminasi budaya positif di sekolah yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Budi Susanto selaku Kepala Sekolah SD dan Beton, Bapak Ibu Guru, tenaga kependidikan, dan tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmatnya sehingga kita semua diberi kesempatan
dapat belajar bersama dalam acara diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Alhamdulillah. Selawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini hari Kamis, tepatnya tanggal 26 Oktober 2023, saya selaku calon guru penggerak angkatan 9 atas nama Fitri Arina Wijayanti akan mendesimulasikan budaya positif di lingkungan sekolah. Untuk acara yang pertama, marilah kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Puji Susanto SPD. Kepada beliau, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Fitri Arina Wijayanti selaku CGP Angkatan ke-9, Bapak beserta Ibu tenaga pendidik dan kependidikan SDN Beton yang juga saya hormati, dan juga para hadirin yang berbahagia. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya di siang hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam rangka mengikuti diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah SD Negeri Beton, Kecamatan Cian, Kabupaten Ponorogo, yang diadakan oleh beliau Bu Fitri Arina Wijayanti sebagai CGP Angkatan ke-9. Selamat serta salam tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma. Bapak beserta Ibu, para hadirin yang berbahagia, khususnya kepada Ibu Fitri Arina Wijayanti, tentunya pertemuan di siang hari adalah pertemuan untuk pengalaman kita yang pertama, karena seingat saya pada waktu menjadi kepala sekolah di SDN Beton ini baru ada CGP atau calon guru penggerak satu, yakni beliau Bu Fitri. Jadi kegiatan di luar kebiasaan dari kegiatan rutin daripada sekolah. Untuk itu saya ucapkan beribu rasa terima kasih Bu Fitri. Untuk selanjutnya nanti kami mohon kepada Bapak beserta Ibu guru dan para hadirin semuanya untuk bisa mengikuti acara diseminasi dari beliau Bu Fitri tentang budaya positif di lingkungan sekolah di Negeri Beton. Saya kira tidak banyak lebar yang saya sampaikan. Sekolah lewat saya beserta Bapak Ibu guru mendukung sepenuhnya kegiatan CGP, dan di kemudian hari saya berharap kepada seluruh guru untuk bisa mengikuti jejak Bu Arina menjadi calon guru penggerak. Demikian yang bisa saya aturkan, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Selamat kepada Bu Fitri, dan sekaligus diseminasi pada siang hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Kepala Sekolah SDN Beton, Bapak Puji Susanto SPD atas sambutannya. Baik Bapak Ibu sekalian, rileks saja ya. Di diseminasi ini kita akan belajar bersama-sama tentang apa budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Nah, sebelumnya breaking dulu Bapak Ibu. Kami mohon untuk berdiri supaya rileks ya. Ya. Breaking ini tentunya sudah familiar ya, Bapak Ibu semuanya tentunya sudah mendengar dan sudah mempraktekkan di kelas masing-masing. Nah, ini tentang menggapai bintang. Nah, nanti jadi kita ikuti gerakannya, tangan ke atas ya ke atas, tangan ke samping ke samping. Oke, kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, putar-putar tangan diputar, lunggu-lunggu tangan digulung, ular melingkar di pagar bunda, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Kanan, satu jari kananku, satu jari kiriku, ku tambah menjadi panjang, jadilah jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Nah, monggo duduk. Terima kasih. Dengar saja deh, karena memang materi ini penyampaiannya memang harus santai dan rileks supaya Bapak Ibu nanti tidak tegang. Nah, breaking ini Bapak Ibu bisa kita gunakan ketika kita awal masuk kelas, ya, supaya anak-anak ceria. Kalau dengan breaking, dengan lagu-lagu, dengan gerak tubuh di awal pembelajaran, di tengah dan di akhir, tentunya akan membuat anak-anak senang. Baik, kita ke materi ya, Bapak Ibu. Di sini tentang budaya positif yang kami susun ya. Oke. Nah, konsep inti dari budaya positif itu apa? Kalau kita berpikir budaya positif itu berarti segala sesuatu kebiasaan yang dilakukan di sekolah tersebut tentunya mempunyai nilai yang positif. Kalau kita membicarakan tentang positif, nah dari materi yang saya pelajari pada calon guru penggerak, yang pertama konsep intinya yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Dan yang ketiga yaitu tentang nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Ketujuh keyakinan kelas. Dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru, ya. Jadi ini pembelajaran yang dilakukan sekarang itu paradigmanya seperti ini. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti bahkan ini kita lihat
profil pelajar Pancasila. Tentunya Bapak Ibu guru semuanya sudah mendapatkan materi di PRMD tentang apa itu profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan yang kedua, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Harapan kita tentunya sebagai seorang pendidik, para peserta didik kita memiliki apa itu profil pelajar Pancasila dalam dirinya. Itu harapan kita. Nah, ini adalah paradigma baru. Bapak Ibu, tentunya sekolah ya, harapannya kita dapat membangun budaya positif. Dalam membangun budaya positif, sekolah tentunya harus menyediakan pertama yaitu apa dulu? Lingkungan positif. Ya, lingkungannya positif dulu. Anak-anak mendapatkan rasa aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, berpindah, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ya, dari poin ini ya, Bapak Ibu dapat kita lihat lingkungan yang positif. Berarti tadi kita menciptakan dari budaya positif ini menurunkan ke lingkungan yang positif, lingkungan aman, nyaman. Agar siswa itu mampu apa? Mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan semuanya itu dengan merdeka. Ya, merdeka itu kan tidak ada paksaan, tidak ada tekanan, ya. Semaunya anak, tapi kita sebagai guru tetap mengkontrol atau menuntun itu. Dan juga mandiri serta bertanggung jawab. Nah, ini sesuai dengan apa tadi? Profil pelajar Pancasila. Nah, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru. Jadi kita sebagai guru itu mempunyai kontrol terhadap anak didik kita. Nah, di sini kita akan ada namanya kegiatan ya. Cobalah buka. Coba Bapak Ibu coba semuanya yang mengikuti. Tugas kita adalah mengembangkan salah satu tangan. Coba semuanya. Tangannya dikeluarkan kencang. Ya, ini dua orang ini berpasangan ya. Kalau tidak berpasangan ya sendiri nggak apa-apa. Oke. Kita mengepalkan tangan kita. Nah, salah satu mengepalkan tangan. Siapa yang mengepalkan tangan? Salah satu Bu Farida dengan Pak Galih. Ada yang mengepalkan tangan salah satu? Siapa, Bu Farida atau Mas Galih? Oh, berarti Pak Galih. Nah, satunya yaitu akan merebut. Kita kalau mengepalkan seumpama kita memegang sesuatu yang sangat penting. Ya, rahasia penting berarti buat kita akan kita kepak. Satunya silakan merebut. Ya, meminta, membuka apa yang dipegang oleh tangannya itu. Coba lakukan. Kalau itu sesuatu yang penting bagi kita, boleh nggak sembarang orang berebut? Coba kita lakukan. Nah, coba dipraktekkan. Nah, dan boleh dengan rayuan. Misalnya gini, saya boleh dong lihat itu apa yang digenggam. Nanti saya berikan permen, saya berikan es krim. Ya, semua ada anak kecil. Saya berikan es krim. Kalau kita punya misi, oh nggak boleh, nggak mau, ini punya aku, nggak boleh. Nah, ya sudah semuanya, iya bagus sekali. Nah, setelah kita membuka tadi, mengepalkan tangan, satunya berusaha meribut. Nah, silahkan didiskusikan. Ya, tentunya jawaban kalian ada yang berbeda. Yang satunya dengan serius mengepalkan tangan, satunya meskipun diiming-imingi apapun tetap tidak boleh. Satunya lagi, oh aku diiming-imingi uang, ya nggak apa-apa, tak buka kepalan tanganku. Sama seperti itu. Ada yang seperti itu? Ada. Oh, Bu Farida tadi karena rayuan apa Bu? Kok diberikan? Iya. Oh, diiming-imingi mau diajak jalan-jalan, jadi kepalan tangannya tadi diberikan kepada Pak Galih. Oh ya, jadi ya jawaban tentunya berbeda dari satu teman dan teman yang lain. Kira-kira apakah Anda akan membuka kepalan tangan dengan bujukan? Nah, jadi Bu Farida ternyata dibuka dengan iming-iming, atau Anda akan bertahan dan menolak membuka kepalan tangan sampai sekuat tenaga Anda. Ada yang berprinsip
ini ya Pak, aku tidak mau, itu juga ada. Jadi kita berada di posisi kontrol yang mana sebagai guru. Di sini bisa dilihat perubahan paradigma belajar. Jadi ini adalah teori kontrol atau ilusi kontrol dari Dr. William Glasser, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya, kita tidak memaksa murid itu untuk melakukan apa yang kita inginkan, apa yang kita perintahkan. Ya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi murid itu sebenarnya ya, dalam hatinya terpaksa menuruti apa yang kita perintahkan, apa yang diinginkan oleh guru, meskipun tidak suka. Nah, ini namanya adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita mengontrol setiap perilaku murid, meskipun ada yang tidak berkenaan dengan apa yang mereka inginkan. Dan yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid akan mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ya, kadang di kelas dibujuk, ayo toli, digarap, ayo toli, itu PR-nya dipaksa-paksa, diwarai cara gini ya. Mereka mengikuti atau lama-kelamaan akan menolak apa yang kita perintahkan. Jadi itu adalah bahwa anggapannya penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Tapi pada dasarnya tentunya, nah akan kita pelajari, kita nanti di posisi kontrol yang mana. Nah, kritik yang membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kita menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menjadi pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kadang kita tidak terasa ataupun tanpa sadar kita mengkritik dan menimbulkan rasa bersalah pada diri mereka. Mereka membuat satu kesalahan, kita langsung judge yang mencemoohnya, meskipun bahasa yang kita gunakan itu kadang bahasa halus, ya, seperti itu. Selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Aku ingin ngerti, timbang awakmu, dan itu ya. Kita tidak tahu perasaan murid, keinginan mereka seperti apa, tapi kita memaksa mereka karena kita merasa apa? Lebih dewasa. Jadi ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita akan mengubah di sini dalam materi ini paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya. Nah, jadi kalau stimulus respon tentang dunia dan teori kontrolnya, realitasnya kebutuhan itu sama, kebutuhan kita sama. Tapi pada kenyataannya apa? Kebutuhan kita itu kan berbeda, iya atau tidak? Jadi setiap anak itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Dalam pembelajaran pun seperti itu. Ada anak yang suka audio, ada yang audio visual, ada yang visual, berbeda-beda. Kita tidak bisa memaksakan harus seperti ini. Terus semua orang melihat hal yang sama tadi. Padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Anak satu dengan anak yang lain tentunya memiliki gambaran yang berbeda. Dan juga kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Nah, tentang teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Anak-anak itu kan tidak bisa ya langsung. Kita pemikirannya
pikirkan. Mereka lebih senang belajar dengan bermain, seumpama. Kita, oh belajar itu ya duduk manis di kelas, mendengarkan materi, mengerjakan tugas, bla bla bla. Tapi bagi anak-anak tentunya akan berbeda. Jadi kita tidak bisa memaksakan harus sama dengan kita sebagai seorang pendidik. Perilaku buruk tidak sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Ya, anak-anak yang melakukan perilaku itu pasti mereka memiliki tujuan. Tujuannya apa? Dibilangi tidak bisa. Itu ada tujuan dalam diri mereka, itu ada tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Jadi yang bisa mengontrol itu diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Begitu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya. Ketika mereka gagal, kita bujuk. Pemaksaan ada pada saat bujukan kita. Kita bujuk-bujuk, ayo tole, ayo tole. Ya, mereka tidak mau. Akhirnya kita paksa, harus seperti ini. Nah, seperti itu. Padahal kita bisa menggunakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan. Dan yang terakhir yaitu model berpikir menang atau kalah. Nah, model berpikir menang-menang. Ya, tidak ada yang menang. Kita mikirnya menang kalah, benar orang, bisa tidak. Tapi kita bisa berpikirnya yaitu menang, ya menang. Semuanya menang, gitu ya. Pendekatan teori kontrol. Nah, selanjutnya apa? Kita mau ke disiplin positif ini Bapak Ibu, yaitu materi selanjutnya yang ketiga yaitu tentang disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar disiplin, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Ya. Jadi kita tuh pengennya kalau menerapkan disiplin pada anak berdasarkan apa Bapak Ibu? Tadi kan dikatakan ya, tanpa ada imbalan, tidak diiming-iming imbalan atau reward. Besok kalau datang paling pagi, ibu hadiah coklat, ibu hadiah buku. Nah itu namanya reward ya. Atau nanti besok yang bisa menghafalkan perkalian 1 sampai 10, ibu beri nilai ini, atau ibu beri hadiah. Nah itu namanya imbalan penghargaan atau reward. Atau ada ancaman, yang tidak mengerjakan PR silakan keluar kelas. Itu kita mengancam. Atau dengan hukuman, yang tidak lengkap satu upacara bendera nanti silahkan berdiri di depan tiang bendera selama 1 jam sambil hormatnya. Itu adalah berupa hukuman. Padahal disiplin itu mengacu diri mereka itu memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam diri mereka yang diyakini. Ya, jadi keluarnya ini berikut ini. Nah, sebagai pendidik, apa tahu kita ini sebagai pendidik ya? Meskipun ibu rumah tangga, kita itu juga tetap ya, juga orang tua itu juga sebagai pendidik bagi anak-anak kita. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang benar. Jadi tujuan kita, Bapak Ibu, sebagai seorang pendidik, gitu, menciptakan bagaimana peserta didik itu disiplin, ya, tapi dalam dari diri mereka sendiri, yang mana acuannya adalah kebajikan universal, kebajikan dan motivasi dari dalam diri. Kalau intrinsik itu adalah motivasi dari diri sendiri, bukan ekstrinsik. Kalau ekstrinsik itu yaitu motivasi dari luar. Apa? Mungkin Bapak Ibu tahu kalau ekstrinsik dari luar, seumpama tadi diiming-imingi, ya, seumpama tadi, oh nanti mendapatkan hukuman. Nah itu kan motivasi ekstrinsik. Kalau intrinsik, oh, saya harus begini, soalnya itu adalah kewajiban saya sebagai seorang murid, itu kan salah satunya
dari mereka sendiri. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, ini tentunya ya nilai-nilai kebajikan yang pertama yaitu mengarah ke profil pelajar Pancasila. Dan yang kedua yaitu sesuai dengan Ibu Primary Yes Program atau PYP, yaitu yang pertama ada rasa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan selanjutnya yaitu keterampilan hidup atau life skill. Yang pertama yaitu tentunya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Ya, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang seyogyanya kita tanamkan kepada anak didik kita. Wah, karena ini suasananya panas ya Bapak Ibu ya. Ini ada yang mulai ngantuk nih. Coba deh, ayo kita ice breathing lagi. Monggo berdiri semuanya. Oke. Nah, apa mungkin ada Bapak Ibu yang mau memimpin ice breathing? Ibu guru kelas 1. Oh, betul. Ya. Jadi ice breathing-nya itu yaitu tembak dor. Nanti kalau saya bilangnya dor, berarti jenengan gimana? Dor. Dor berarti kita nembak dor. Kalau dor. Ya udah. Dor. Betul ya. Tapi kalau tembaknya dar itu gini ya, kayak orang itu lagi sinetron atau di film-film laga itu kalau kena bom begini gitu ya. Tapi kalau saya bilang dar bilangnya nggak kena itu kan kalau film laga ditembak dar ngedol tuh ya, di film Matrix itu kan ngedol. Nah, kita mulai deh latihan dulu, nanti takutnya tak dor langsung gitu ya. 1, 2, 3 dor. Nah, ini ada yang agak lambat, panas atau lapar ini ya. Ulangi ya, dor. Berarti langsung didodor langsung ya. Kalau dor berarti harus dor. Dor berarti nggak kena gitu ya. Tapi kalau bilang dor gitu, boom gitu baru gitu ya, kayak di film-film laga itu. Okay. Kita ulangi dor. Iya bagus. Dor. Iya. Boom. Di bom semuanya langsung ini pada tanggal lemes ya. Oke ya, semoga nambah semangat lagi ya. Materi selanjutnya Bapak Ibu. Nah, sekarang tentang kebutuhan dasar manusia. Bentar, Bu Farida, kebutuhan dasar manusia itu menurut jenengan apa? Apa Bu? Nasi. Bu Dewi nopo? Makan, ya. Masuk itu juga ya. Makan itu tergantung kebutuhan dasarnya. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kita melakukan, kalau ini di pembelajaran IPS itu prinsip ekonomi ya. Jadi kebutuhan dasar manusia bekerja itu kan untuk memenuhi kebutuhan dasar, salah satunya itu ya kalau kita sebagai orang dewasa. Nah, kebutuhan dasar itu seyogyanya terpenuhi apa tidak, Bu Farida? Harus terpenuhi, begitu ya. Karena memang ya kebutuhan dasar itu seyogyanya terpenuhi. Nah, apa saja toh kebutuhan dasar manusia itu? Nah, kita lihat di sini. Kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu bertahan hidup. Ini adalah yang paling utama atau kebutuhan primer ya kalau dalam ilmu IPS ya. Itu ya itu berupa apa saja? Ya makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan juga kesehatan. Itu adalah yang paling pertama. Karena apa?
dengan makan kita bisa hidup enggak Bu? Bapak? Iya. Terus pakaian? Iya. Ya, jadi ini adalah kebutuhan kita untuk bertahan hidup. Selanjutnya yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi peserta didik itu pun juga membutuhkan ya rasa diterima. Diterima bagaimana? Diterima oleh lingkungannya, tidak dikucilkan, ya toh. Terus habis itu dipedulikan. Kalau ngomong juga didengarkan, itu dipedulikan. Kehadirannya itu dinanti-nantikan. Terus mereka juga berbagi, ya. Berbagi itu kan juga wujud dari kasih sayang. Apalagi Bu, kerjasama dan juga menjadi bagian dari kelompok. Itu adalah kebutuhan akan mereka rasa kasih sayang dan diterima. Selanjutnya yaitu penguasaan. Ya, mereka menginginkan apa? Harga dirinya. Harga dirinya diaku. Mereka mempunyai harga diri, tidak disepelekan, tidak dicemooh. Itu adalah harga diri. Terus keinginan untuk dianggap, waduh, dianggap pintar, dianggap bisa, dianggap cantik, ayu, mahir dan sebagainya. Dan juga memimpin berprestasi, memimpin ya kepemimpinannya sebagai ketua kelas, bendahara dan lain-lain ketika upacara bendera, nah seperti itu. Terus berprestasi diakui dan juga didengar. Jadi setiap apa yang dia omongkan itu didengar. Itu adalah kebutuhan tentang penguasaan. Nah selanjutnya yaitu kebebasan ya. Mereka pengennya mandiri. Garapanku ya tak bikin sesuka hatiku ya, bebas. Terus memiliki pilihan. Ketika mereka ingin mencoba sesuatu, mereka ada pilihannya. Oh, sama tugas. Oh ini Bu, tak kerjakan tugasnya itu kan aku sukanya lewat audio. Gak apa-apa dikirimkan lewat audio. Ada yang digambar dengan cerita bergambar mungkin, atau juga dengan teks. Nah, itu kan pilihan mereka. Ya, jadi mereka bebas. Terus mencoba hal baru. Ya, itu adalah kebebasan. Mereka senang sekali dengan hal baru. Terus mampu mengendalikan atas diri. Mampu mengendalikan. Selanjutnya yaitu kesenangan. Tentunya pengennya juga berjaya, bermain, ya kan? Terus kalau waktunya kenanan ya kenanan, waktunya tertawa juga tertawa. Itu adalah kebutuhan dasar dari manusia. Nah, motivasi perilaku manusia. Tadi kita ada di slide sebelumnya ya tentang motivasi, kita singgung tentang motivasi intrinsik. Nah, apa toh motivasi perilaku manusia itu? Jadi mereka melakukan itu untuk apa? Yang mendasari apa? Nah, yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Naik motor, helman bawa STNK, helman dan kok ketilang tuh. Nah, itu berarti apa? Hukuman, ya. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Waduh, kalau aku ngerjain PR aku dilebur guru. Nah, itu berarti motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar dirinya, bisa berasal dari orang lain. Ada juga kalau motivasi intrinsik, berarti motivasi dari dalam diri sendiri. Apa toh? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, jadi jadilah diri sendiri. Nah itu PR-nya, bagaimana menciptakan murid-murid yang mereka inginkan, menjadi diri mereka sendiri, menghargai diri mereka sendiri, dan keyakinannya sesuai tadi nilai-nilai universal. Kembali ke slide yang depan tadi itu bagaimana? Karena memang seperti seperti pendidik juga melakukan hal-hal itu pasti ada motivasinya. Aku kok lek teko keuangan itu ditemani Pak Puji ngomongin. Aku kok lek orang masuk kelas kok kok ditemani pengawas. Nah, itu kan berarti kan motivasi ekstrinsik. Selanjutnya, nah hukuman ya di sini kita akan
membicarakan apa itu hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, kalau kita dalam materi yang saya dapatkan, ini ada perbedaan-perbedaannya ya. Nah, hukuman itu apa? Jadi ada perbedaan. Hukuman itu kan tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi kalau kita memberikan hukuman kepada anak, itu spontan. Ada yang spontan. Murid tidak tahu apa yang akan ia dapatkan, apa yang akan ia dapatkan dari yang ia kerjakan tadi. Spontan, biasanya bersifat satu arah. Jadi hanya dari guru saja. Itu kalau hukuman. Oke. Kita menghukum murid lari lapangan, mengerjakan PR di ruang, nah, murid tidak tahu, langsung dikerjakan. Nah, itu bersifat satu arah. Tapi kalau konsekuensi, nah itu terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid, ya. Jadi ini kesepakatan bersama, ya. Tetapi apa? Murid tetap dibuat tidak nyaman, meskipun ini sudah ada konsekuensi. Ya, toh? Nah, sikap guru, jadi di sini guru memonitor murid terus. Tapi dengan ini yang ketiga, restitusi. Nah, ini nanti poinnya, yaitu di restitusi ini. Proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ya. Di sini jadi murid itu diajak untuk memperbaiki kesalahan itu bersama-sama dari hatinya, dicari dulu akar masalahnya itu apa. Nah, oke. Nah, tadi posisi kontrol di sini. Kita guru berada di posisi yang mana? Pertama yaitu sebagai penghukum, gurunya hukuman. Yang kedua, gurunya membuat merasa bersalah. Dan selanjutnya yaitu gurunya seperti teman. Selanjutnya ada juga pemantau. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Nah, di posisi manakah kita? Ya. Next. Nah, ini contohnya. Di sini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ya. Dia tidak memakai atribut lengkap. Kalau guru sebagai penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu akan menyakiti murid apa tidak, Bapak Ibu guru? Ya, akan menyakiti. Malu dilihat teman-temannya, akan rendah diri, kadang juga maling minder. Besok lagi anak sekolah, besok upacara atribut enggak lengkap, terus aku kalau upacara selama 1 jam. Suruh hormat pada bendera selama 1 jam. Ya, itu akan menyakiti hati murid kita. Terus yang kedua, pembuat merasa bersalah. Bilangnya begini, Bapak, berapa kali Ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan Ibu. Piro tak ngomongin, selalu ngecewakan Ibu dulu. Terus anaknya apa? Merasa bersalah. Jadi salahku. Itu akan membuat anak tidak pede, mendorongkan anak. Selanjutnya, kalau sebagai teman, ayo toh ikuti, ayo toh digarap PR, tolong bantu ibu ya sekali ini. Terus ada wes gak apa-apa, besok jangan berbuat seperti itu lagi ya. Nah, kalau posisi ini kita ada sebagai teman, ayo dong diikuti peraturan sekolah, ayo dong dikerjakan tugasnya. Kali saja nanti guru nanti dimarahi loh sama kepala sekolah. Iya, gak apa-apa kalau gitu, gak usah dikerjakan. Tapi satu kali ini saja loh ya. Nah, kita berarti di situ sama seperti teman kalau konsolnya. Terus selanjutnya yaitu sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu membeli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Pantau, dah. Ya, dan materi selanjutnya yaitu tentang tadi ya
Yang contoh penerapan 5 posisi kontrol selanjutnya yaitu apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini adalah posisi sebagai manajer. Ya. Nah, posisi kontrol kita seperti apa? Ya. Yang kedua dan yang ketiga, yang keempat, nah dan ini adalah posisi kontrol yang terbaik yaitu sebagai seorang manajer. Ya. Keyakinan kelas. Ya. Oke. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya. Tadi sudah dibahas sedikit di awal. Ini adalah keyakinan peraturan kelas, yaitu ya. Jadi ini yang dibuat oleh sepihak, oleh guru saja. Sedangkan keyakinan yaitu dibuat atas kesepakatan bersama antara murid dan guru. Oke. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Ketika kita akan membentuk suatu keyakinan kelas di dalam kelas kita masing-masing, nah kita harus mengacu pada yang pertama yaitu bahwa keyakinan itu bersifat abstrak. Ya. Pernyataannya berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja ya kata-katanya agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah hingga mudah diterapkan. Nah, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas ini. Nah, ini contohnya. Oke. Yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini diharapkan dengan adanya segitiga restitusi ini ya, jadi tadi murid tadi mandiri dan juga memiliki rasa tanggung jawab. Ada pun langkah-langkahnya, yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Akan kita bahas ya satu-satu. Nah, menstabilkan identitas, Bapak Ibu, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ketika kita melihat murid kita yang berbuat salah, kita panggil anaknya, kita ajak bicara, ya. Nah, kita bisa menggunakan kalimat seperti ini. Salah satunya yaitu berbuat salah itu wajar, Bapak Ibu juga kenal. Tidak ada manusia yang sempurna. Seperti itu, ya. Jadi kita ajak ngobrol, kita tanya dari hati ke hati. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Mereka melakukan itu pasti memiliki alasan, ya kan? Kamu pasti punya alasan untuk melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk. Misalnya memukul, kamu bisa saja. Ketika anak jengkel, anak marah, bisa melakukan apa saja yang lebih buruk. Tapi dia masih dapat mengendalikan dirinya. Nah, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Dia melakukan itu pasti karena mempertahankan, kadang mempertahankan yang dia miliki, kadang dia membela diri. Nah, kembali lagi karena dia punya alasan. Oke. Nah, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, yang tadi ada motivasi ekstrinsik dan juga motivasi intrinsik. Ini adalah motivasi intrinsik yang tumbuh dari dalam diri peserta didik. Kita kembalikan apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati. Seperti apa gambaran kelas yang kamu idamkan itu seperti apa. Dan terakhir juga bisa menggunakan kamu ingin menjadi orang seperti apa, ya. Supaya tumbuh tadi motivasi intrinsiknya, motivasi dari dalam diri peserta didik. Sebelum ke penutup, ya ada yang bertanya mungkin, monggo, Ibu, oke. Misalkan kelas itu seumpamanya di kelas itu sudah disepakati dengan konsekuensi dari keyakinan itu, apabila ada yang melanggar akan diadakan denda, misalkan denda uang berupa uang.
Entah itu berapa mulai dari yang terkecil 500 atau 1000, itu kira-kira bagaimana? Apa boleh? Ya, pertanyaan yang bagus sekali tadi ya, Bu Ika. Ya. Jadi untuk denda, karena tadi kembali ya untuk keyakinan kelas bahwa kelas itu sudah punya keyakinan, sudah punya kesepakatan. Ya. Denda yang diberikan karena sudah melanggar apa yang mereka yakini itu diperbolehkan. Ya, didenda 1.500 umpama tidak tiga. Ya. Habis itu membuang sampah tidak pada tempatnya. Itu sudah melanggar keyakinan kelas. Dan karena konsekuensinya tadi harus didenda, nah itu diperbolehkan selama masih dalam batas wajar. Kecuali dendanya sudah sangat memberatkan ya Bu IKW. Dendanya 50.000, 10.000. Jadi kalau sebatas anak SD denda 500, denda 1.000 itu sudah masih dalam tahap wajar. Jadi diperbolehkan selama itu merupakan keyakinan kelas mereka dan kesepakatan bersama, itu diperbolehkan. Gitu. Ada lagi? Ya, cukup ya? Sudah paham Bapak Ibu? Ya. Nah, terakhir yaitu kita penutup. Dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar melanggar keyakinan kelas dan karena konsekuensinya tadi harus didenda, nah itu diperbolehkan selama masih dalam batas wajar. Kecuali dendanya sudah sangat memberatkan ya Bu IKW. Dendanya 50.000, 10.000. Jadi kalau sebatas anak SD denda 500, denda 1.000 itu sudah masih dalam tahap wajar. Jadi diperbolehkan selama itu merupakan keyakinan kelas mereka dan kesepakatan bersama, itu diperbolehkan. Gitu. Ada lagi? Ya, cukup ya? Sudah paham Bapak Ibu? Ya. Nah, terakhir yaitu kita penutup. Dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar pendidikan nasional. Sebelumnya kita tutup dulu. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Puji Susanto SPD yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan diseminasi kepada teman-teman, rekan-rekan guru, Bapak Ibu guru, kepada tenaga kependidikan dan para undangan. Kami haturkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala hilaf. Apabila ada kesalahan itu tentunya dari saya dan kebenaran itu hanya milik Allah. Marilah kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan bersama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. SDN betul. Jadilah kita menjadi guru yang profesional, guru yang memiliki kesadaran, penuh dedikasi, disiplin, dapat menciptakan profil pelajar Pancasila dan menuntun anak didik kita menuju kebaikan. Baik anak-anak, kita tutup. Maaf Bapak Ibu guru, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan selanjutnya yaitu saya juga melakukan aksi nyata membuat keyakinan kelas tunai. Sebelum saya melakukan membuat keyakinan kelas, kita harus terlebih dahulu apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid. Selanjutnya akan ditaati bersama. Posisi murid bukan lagi objek tetapi subjek. Keyakinan kelas dibuat oleh murid, dilaksanakan oleh murid dan untuk menanamkan kebajikan. Tujuan keyakinan kelas yang pertama, menumbuhkan keterlibatan murid dalam membentuk keyakinan kelas untuk mencapai kelas impian bersama guna pembelajaran yang efektif.
Yang kedua, mewujudkan merdeka belajar berpihak pada murid. Yang ketiga, menciptakan komunikasi segala arah antara guru dengan murid-murid dan membiasakan budaya dan disiplin positif. Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Adapun langkah yang saya lakukan dalam membuat keyakinan kelas, yang pertama yaitu dengan penjelasan guru, dan kedua dengan diskusi, ketiga membuat 2 buah keyakinan, dan yang terakhir menempel keyakinan kelas tersebut. Tahap awal pembuatan keyakinan kelas, guru memberi penjelasan kepada murid apa itu keyakinan kelas. Selanjutnya, guru bersama siswa berdiskusi mengenai kesepakatan keyakinan kelas. Selanjutnya diskusi, dibagikan sticky note kepada setiap murid. Murid berdiskusi dan menuliskan harapan dan keinginan mereka mengenai keyakinan kelas yang mereka yakini. Selanjutnya curah pendapat. Setiap murid saling mencerahkan pendapat tentang keyakinan kelas yang mereka yakini. Murid melakukan kesepakatan akan keyakinan kelas yang merupakan harapan dan impian akan keyakinan kelas mereka. Kegiatan terakhir yaitu menempel. Hasil dari keyakinan yang sudah ditulis ditempel di papan tulis dan menyepakati keyakinan kelas. Dan terakhir, guru membaca keyakinan kelas yang ditempel di papan tulis dan merangkum bersama dengan murid untuk menyepakati keyakinan kelas tersebut. Adapun hasil keyakinan kelas, yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, dan yang kedua, bertanggung jawab dan dalam menjaga kebersihan dan melaksanakan piket kelas. Yang ketiga, minta izin ketika keluar kelas, dan yang terakhir, saling menghormati antar teman dan guru. Kegiatan selanjutnya adalah penerapan segitiga restitusi. Sebelum menerapkan segitiga restitusi, kita terlebih dahulu harus tahu apa itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menjalankan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi, yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian proses dari pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Adapun validasi tindakan yang salah yaitu guru berdasarkan prinsip setiap perilaku berusaha memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mengenali dan memahami kebutuhan murid akan memperbaiki kebutuhan murid. Menanyakan keyakinan, guru akan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah untuk murid tersebut. Penerapan segitiga restitusi. Di sini ada kasus yaitu Tova tidak terima ballpointnya dipinjam dan dirusakkan temannya. Ia marah dan tidak dapat mengendalikan emosinya. Adapun segitiga restitusi yang ditampilkan yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, maka guru dapat menguatkan dengan pertanyaan-pertanyaan ataupun kalimat-kalimat seperti berikut. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu, bapak juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Tahap selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu, maka guru dapat menggunakan pertanyaan ataupun kalimat, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Dan tahapan terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik
Guru dapat menanyakan atau menggunakan kalimat, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang ideal bagi kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Adapun dari kegiatan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.